Baik, ya, ini saya masuk ke Fuzzy Inference System metode Tsukamoto ya. Sebelum saya masuk ke Tsukamoto, kita pasti bertanya, apa sih Fuzzy Inference System itu ya? Nah, ini kita pengantar dulu ya. Jadi operasi pada sistem Packer Fuzzy ini bergantung pada eksekusi 4 fungsi ya. Karena Fuzzy Inference System ini banyak dipakai di sistem Packer ya, terutama yang menggunakan Fuzzy Logic. Yaitu ada 4 fungsi utama, yaitu fuzzifikasi, yaitu kita mendefinisikan dari himpunan fuzzy dan penentuan derajat keanggotaan dari crisp input pada sebuah himpunan fuzzy. Kemudian ada inferensi. Inferensi ini adalah satu evaluasi atau kaidah atau aturan rule fuzzy untuk menghasilkan output dari tiap rule. Kemudian dari hasil inferensi itu kita lakukan komposisi, di mana kita melakukan agregasi atau kombinasi dari keluaran semua rule, ya. Dan terakhir adalah defuzzifikasi, yaitu perhitungan crisp output. Ya, jadi ada 4 fungsi utama, jadi ada fuzzification, inferensi, ada komposisi, dan defuzzifikasi. Nah, ini model konsep dari Fuzzy Inference System ya. Jadi mulai dari input ya, kita lakukan fuzzifikasi, kemudian penalaran ya atau inference ya. Tentunya untuk inference-nya sistem itu menggunakan kaidah-kaidah ya atau rule-rule yang sudah kita bentuk. Kemudian setelah dapat hitungannya kita lakukan defuzzifikasi dan kita tampilkan sebagai output. Ini adalah gambaran umum dari Fuzzy Inference System. Nah, untuk Fuzzy Inference System itu ada 3 ya yang akan dipelajari ya, yaitu metode Tsukamoto ya, metode Mamdani dan metode Sugeno ya. Kali ini kita bahas yang metode Tsukamoto ya. Ya, metode Tsukamoto ini setiap konsekuen pada aturan itu berbentuknya if then ya, dan harus direpresentasikan dalam suatu himpunan fuzzy dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Ya. Hasilnya, output hasil inferensi dari tiap aturan diberikan secara tegas atau crisp berdasarkan predikat alfanya. Ya. Hasil akhir diperoleh dengan menggunakan rata-rata terbobot. Jadi konsepnya di sini dia menggunakan rata-rata terbobot ya, untuk di hasil akhir. Nah, metode Tsukamoto itu misalnya kita punya 2 variabel input ya, X dan Y dengan 1 variabel output Z ya. Di mana masing-masing variabel terdiri dari 2 himpunan, yaitu misalnya variabel X itu terdiri dari himpunan A1 dan A2. Ya, kalau ini masih bingung bisa contoh misalnya variabel suhu ya, terdiri dari himpunan dingin dan panas misalnya. Nah, itu contoh aja. Kemudian ada variabel Y terdiri dari himpunan B1 dan B2, ya, variabel Z terdiri dari himpunan C1 dan C2. Dan digunakan 2 aturan fuzzy. Ya, misalnya if X is A1 and Y is B1 then Z is C1 misalnya. Atau saya punya aturan yang kedua, rule kedua, if X is A2 and Y is B2, then Z is C2. Nanti dari 2 aturan ini kita agregasi. Ya. Nantilah baru bisa mendapatkan suatu output. Ya. Model inferensi Tsukamoto-nya ini, jadi kan menggunakan rata-rata terbobot ya. Jadi model rata-rata terbobotnya itu seperti ini ya. Jadi alfa predikat 1 dikali Z1, alfa predikat 2 kali Z2 ditambah alfa predikat N kali Zn dibagi dengan total dari alfa predikat. Ya. Jadi ini adalah nilai-nilai yang nanti kita hitung masing-masing ya. Nah, ini model untuk inferensi Tsukamoto. Jadi hasil akhir dari Tsukamoto itu dihitung dari nilai Z akhir ini. Ya. Nah, ini adalah model Fuzzy Inference System Tsukamoto. Jadi ilustrasinya Anda bisa lihat seperti ini. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di gambar, kalau secara gambar itu seakan-akan adalah kita menjumlahkan 2 buah himpunan fuzzy ya. Jadi dari A dengan B2 ya, itu kita inference ya. Kemudian dapatlah suatu grafik yang baru ya.
Kemudian grafik A2 dengan B2 itu kita inference lagi, sehingga dapatlah suatu grafik di C2 juga. Nanti dari dua grafik ini kita gabungkan, ambil rata-rata terbobot. Ya, sehingga rumusnya itu didapat seperti ini, yang di bawah. Di Z sama dengan A1, alfa 1 kali Z1 ditambah alfa 2 kali Z2 dibagi alfa 1 tambah alfa 2. Nah, ini adalah metode Fuzzy Inference System Sukapto. Nah, sebagai contoh ya, saya buat suatu kasus ya untuk minuman jenis XYZ ya di satu perusahaan minuman kaleng ya. Dari data 1 bulan terakhir katanya ada permintaan terbesar 5.000 kemasan per hari dan permintaan terkecil 1.000 kemasan per hari. Kemudian persediaan barang di gudang mencapai 600 kemasan per hari, terkecil mencapai 100 kemasan per hari. Dengan skala keterbatasan ya, sampai saat ini perusahaan baru mampu memproduksi maksimum 7.000 kemasan per hari. Berarti ini ada constraint-nya ya. Maksimumnya 7.000 kemasan per hari. Ya. Untuk efisiensi dan SDM tiap hari diharapkan produksi paling tidak 2.000 kemasan. Jadi ini minimumnya. Minimum untuk kemasan. Yang itu maksimum dan ini minimum. Ya. Sehingga dari ini kita menyusun suatu rule ya. Jadi jika ada jumlah permintaan sebanyak 4.000 dan persediaan 300 kemasan, kira-kira produksinya berapa sih gitu kan? Aturan Fuzzy-nya gini, if permintaan turun, persediaan banyak dan produksi berkurang. Ya, permintaan turun, persediaan sedikit dan produksinya berkurang. Permintaan naik, persediaan banyak dan produksi bertambah. Ya, jadi ini ada ya kalau kita lihat kombinasi ya, kombinasi dari himpunan keanggotaan Fuzzy ya. Sehingga dari ini kita bisa memperkirakan bahwa nanti agregasinya adalah 4 rule ini yang kita hitung ya. Jadi kita harus hitung keempat-empatnya. Keempat-empatnya. Nah, ketiga variabel tadi ini kita bisa gambarkan dalam model kurva linear naik turun untuk Fuzzy-nya ya. Nah, ini ambil contoh nih. Saya punya gambaran untuk variabel ya. Turun dan naik, sedikit dan banyak, berkurang dan bertambah ya. Jadi ini adalah grafiknya. Nah, dari grafik ini Anda coba susun ke dalam fungsi keanggotaan Fuzzy. Ini kayaknya ada enggak ya? Enggak ada ya. Berarti kita coba dulu ya. Sambil menggambar ini. Ini saya buat di Excel yang baru ya. Sudah saving. Nah ini ada satu grafik keanggotaan Fuzzy ya. Oke, ini saya ambil satu aja. Diambil. Lebih gampang ini. Kita modif aja. Turun. Kemudian 1.000. Kemudian ini 1.000. Ini 5.000. Ya, berarti ini 5.000. Ini 1.000. Ya. Ini untuk grafik turun ya. Sudah kita buat nih. Saya tambah lagi yang tinggi. Tinggi ini kan masuk kategori untuk yang naik ya. Naik. Jadi tidak repot lagi saya buatnya langsung. Ini kurang dari 1.000. Ini dari 1.000 sampai dengan 5.000. Ini naik. 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 Di X kurang 5.000 dibagi 1.000. Nah, di sini saya sudah membuat fungsi keanggotaan untuk naik dan turun ya. Jadi langsung saya buat di sini. Naik dan turun sudah ya. Kita sudah buat nih. Kemudian grafik yang kedua yaitu sedikit dan banyak ya.
Kita pindahkan dulu. Ini kurang lebih sama seperti ini ya. Jadi tinggal kita modif aja. Jadi kalau Anda sudah terbiasa ini tinggal pakai aja. Naik itu kita ganti jadi banyak. Kita kurang lebih lah tampilannya kayak gini. 100 dan 600. Kita tinggal ganti aja angkanya. Ya, ini. Kemudian sedikit. Ini sama juga ya. Kita ganti. dengan 600 ya. Ya, ini sudah terbentuk dua function ya. Kita pindahkan juga ke ini. Terakhir yang grafik ini. Nah, bertambah dan berkurang. Nanti saya akan tunjukkan ada satu grafik yang nanti harus kita buat. Ya. Jadi ini kan sudah kita buat dulu ya. Fungsi keanggotaannya ya. Banyak ini jadi bertambah. Yang satunya berkurang. Bertambah. Ini 2000 dengan 7000. Ini sama ya, 2000. Ini 7000. Ya. Ini ganti ya, sudah dapat ya dua function ya. Kita masukin lagi ke sini. Nah, oke, ini katakanlah kita sudah selesai nih untuk grafik fuzzy diturun sedikit dan banyak ya. Jadi kita buat di sheet kedua. Kalau menurut pertanyaan di sini, permintaannya 4000, persediaannya 300. Kita buat di sini permintaan sama persediaan. Nilainya tadi 4000 dan 300 ya. 4000 dan 300. 4300. Ini kita gedekan fontnya. Ya. Nah, sekarang tinggal kita hitung dulu untuk yang turun ya. Turun, naik, sedikit, banyak, berkurang dan bertambah untuk nilai tadi ya. Jadi nilai permintaan dan nilai persediaan ya. Jadi ini saya buat di sini turun dan naik. Oke, ini kita buat di sini. Turun, naik. Kemudian di sini saya buat yang begini aja ya. Lebih gampang gini aja, sedikit dan banyak. Sedikit dan banyak. Misalnya gini aja lah, lebih gampang ya. Untuk turun berapa nilainya? Oh, tinggal hitung. Turun dari 4000 berapa? Dapatnya 1. Naik berapa? Dari 4000. Oh, kok negatif ya? Oh, ada yang keliru nih. Naik, naik, naik. Ribu. Oh, ini fungsi keanggotaannya keliru nih. Kita terbalik nih.
X. Berarti yang turun ini adalah yang sama aja ya. Oh, ini kita pembaginya kurang, salah nih. Pembagiannya ini adalah 5.000 kurang 1.000 ya. Oh, ini karena saya main copy aja tadi. Ini kita lupa nih. Kalau ini 600 kurang 100 ya. Ya. Oke, kita coba betulkan dulu ya. Yang ini 7.000 kurang 2.000 ya. Karena tadi main copy yang punya sebelumnya ya. Jadi ini saya lupa nih, terlewat. Oke. Oke, ini udah betul ya. Jadi kita coba lagi di sheet yang kedua. Ini ya. Masih negatif. Ada yang belum saya betulkan ya. Naik, turun. Oh, ini X kurang 1.000 ya. Waduh, ini lupa nih. Ini kurang 100. Ini saya betulkan lagi. Ya, oke. Udah. Ini betul ya. Nah, yang sedikit juga. Sedikit dari 300. Kemudian banyak dari 300. Oke, jadi ini yang sudah oke ya. Nah, sekarang kita hitung dulu nilai alfa. Ya, nilai alfa itu adalah berupa hasil perhitungan untuk ya ini ya. Jadi kalau dilihat dari dokumennya kita hitung dulu nilai alfanya ya. Nah, ini adalah nilai alfa. Nilai alfa dari mana nih? Alfa predikat ya. Nah, nih, alfa predikat itu kita hasil inferensinya. Jadi kita inferensikan dulu ya. Berarti sini saya harus copy dulu rule-nya. Ya. Di sini ada 4 rule ya. Kita hitung dari rule 1. Jadi saya inputkan dulu sebuah alfa, nilai alfa 1. Alfa 1. Alfa 1 ini adalah untuk yang permintaan turun dan persediaan banyak. Ya, jadi turun dan banyak. Nah, di sini ada inferensi nih. Inferensinya adalah mengambil nilai atau kita melakukan operator inferensi dengan N. Ya, jadi intersection nih. Jadi inferensi untuk apa? Operator N ya. Jadi permintaan turun, N persediaan banyak. Nah, kalau Anda lihat operator N di Fuzzy itu Anda ingat kembali yang pertemuan di minggu kedua ya tentang operator Fuzzy. Nah, kalau logika N ya saya gunakan yang standar aja. Kalau yang standar berarti kita mengambil nilai maksimum ya. Jadi untuk operator standar untuk N itu adalah mengambil nilai maksimum. Jadi di sini saya langsung aja. Jadi untuk alfa 1 yaitu sama dengan turun ya. Kita ambil dulu max-nya dari nilai turun dengan persediaan banyak. Ya ini persediaannya banyak. Ya. Kemudian untuk yang alfa 2 alfa 2
itu sama dengan ya, permintaan turun. Ini dengan persediaan sedikit. Yang ini. Kemudian alfa 3. Alfa 3 itu permintaan naik. Oh ya, maksnya dulu ya. Permintaan naik dengan persediaan banyak. Ini. Ya, saya ambil. Ini sama dengan max lagi. Permintaan naik ini dengan persediaan sedikit. Ini. Nah, ini kita sudah dapatkan nilai alfanya. Nih. Ya. Jadi, ibaratnya kalau di sini saya dapatkan nilai alfanya. Jadi, ini alfanya nih. Ya, jadi, dari var 1 dan var 2, setelah saya lakukan operasi N, ya, dapatlah nilai alfa. Ini, nilai alfanya. Sekarang yang jadi masalah adalah saya mencari nilai Z. Nilai Z-nya ini, Z1. Ya, nilai Z1 itu dari himpunan keanggotaan Faji ini. Nah, ini kalau kita lihat di Faji yang ini, nilai alfanya 0,4. Ya, 0,4. Untuk produksi berkurang. Nah, sekarang kita lihat produksi berkurang. Produksi berkurang berarti grafiknya warna merah. Nah, yang kita ketahui adalah nilai Faji 0,4. Berapakah produksinya? Nah, itu yang kita cari. Berarti X-nya yang kita cari. Jadi, sudah diketahui nilai Fajinya. Sekarang tinggal kita cari nilai X-nya. Ya. Kalau Anda melihat pada persamaan berkurang, tadi berkurang berapa ya? Berkurang, ini kan rumusnya ini nih. Walaupun nanti saya modif lagi ya. Berkurang itu sama dengan 7.000 ya. Kurang 2.000 ya. Nah, ini adalah rumus untuk yang berkurang ya. Coba cek lagi yang berkurang. Ya, ini. Nah, ini lebih amannya ambil dari sini. Nah, berkurang itu sama dengan ini, ya. Nah, yang berkurang ini adalah nilai alfanya, nilai alfa. Tadi sudah kita ketahui bahwa nilai alfanya tadi itu adalah 0,4. Nah, sekarang bagaimana kita mendapatkan nilai X? Nah, gitu. Jadi sini saya sudah dapat alfa 1 itu sama dengan 7.000 kurang X dibagi dengan misalnya 7.000 kurang ini berarti kan 5.000 ya. Sekarang berapakah nilai X? Ya tinggal kita lakukan perkalian silang ya. Jadi perkalian silang ya. Jadi kalau kita cari ya 5.000 kita pindahkan ke sebelah kiri ya. Kemudian kita tukar posisi 7.000 min X itu kan sama dengan 5.000 ya. Alfa 1 ya, alfa 1 kali 5.000 ya. Betul ya? Di alfa 1 kali 5.000 kan. Nah, ini sama ya. Coba tukar posisi. Nah, sekarang saya ngambil nilai X-nya. Caranya gimana? Ini pindah ke belakang, dan yang lainnya dikalikan dengan negatif. Ya, itu. Jadi nilainya menjadi X sama dengan 7.000 minus alfa 1 kali 5.000. Nah, jadi ini ininya, nilai X-nya. Sehingga ini tinggal kita bentuk aja function misalnya Z berkurang by val alpha aja ya, saya pakai alpha sebagai double. Ini tinggal n function, ganti alpha aja. Nih. Nah, sekarang kalau yang bertambah, kita sekalian aja ya yang bertambah. Nah, bertambah itu sama dengan ini. Nah, sekarang ini saya ganti jadi alfa. Berapakah nilai X? Berarti kan ini jadi 5.000 ya. Ini tinggal kalikan ke sini. Berarti X kurang 2.000 sama dengan alfa kali 5.000. Nah, minus 2.000 kita pindah belakang jadi plus. Nah, ini jadi plus 2.000.
Nah, inilah rumus untuk yang ini. Nah, ini tinggal kita ganti X-nya jadi Z berkurang. Nah, ini kita buat function Z bertambah. Sesuai dengan ini ya namanya tadi ya, bertambah ya. Nah, ini saya gunakan variabel yang sama parameternya. Ya kan? Tambahkan N. Nah, jadilah dua buah function yang baru. Ini untuk kebalikannya, jadi bertambah dan berkurang untuk Z-nya. Jadi saya tambahkan di bawah, Z berkurang dan Z bertambah. Nah, sekarang ini kita sudah dapat nih alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4. Nah, sekarang berapakah nilai Z-nya? Ya, ini kita kasih simbol dulu biar kita mudah lihatnya. Kemudian ini nilai Z. ZI ya. Ini alfa ke I. Nah, itu. Pak, rumus Z bertambah tadi masih salah tuh, Pak. Ya. Rumus Z bertambah. Z pertama yang mana? Bertambah ya? Nah, itu X-nya belum diganti Z bertambah, Pak. Oh iya, dapat. Nanti waktu dieksekusi pasti terasa kok errornya. Tapi enggak apa-apa sih. Makasih ya. Oke, ini kita pindahkan aja. Ya, belum saya ganti ya. Oke, sekarang ZI ya. ZI-nya berapa? Ya, tinggal kita lihat. Di sini kan permintaan turun, persediaan banyak, dan produksi barang berkurang. Berarti kita gunakan Z berkurang. Z berkurang dari alfa. Nah, ini alfanya nih. Ini alfanya ya. Kita kurung tutup. Udah, enter. Kalau ini yang lain tinggal sama aja. Z berkurang dari ini. Kalau yang ini bertambah. Z bertambah. Dari ini ya. Z bertambah. Sehingga dapatlah hasil ini. Ya kan? Nah, sekarang tinggal kita kalikan. Kalikan nilainya. Ini kali ini berapa hasilnya? Ya, itu kita dapatkan AI ZI ya. Alfa I ZI ya. Kita kasih variabelnya kayak gitu aja. Dot ZI. Ini sama dengan ini kalikan ini. Kan dapat ya nilainya ya. Nah, gitu ya. Ini kalau Anda lihat di nih. Nah, sekarang alfa 1 tambah alfa 2. Nah, berarti sini juga harus kita totalkan alfa 1, alfa 2, alfa 3. Berarti ini kita summary-kan. Nah, dapat kan totalnya ya. Nah, ini juga harus kita totalkan, summary-kan. Nih, kita summary-kan. Ya kan, dapat total segini. Kemudian ini total ininya segini. Sekarang rumus Z-nya, Z total, itu sama dengan, ya kalau kita lihat di rumus, alfa 1, Z1 tambah alfa 2, Z2. Kalau ada 4 berarti alfa 3, Z3 tambah alfa 4, Z4. Dan seterusnya dibagi dengan alfa 1 tambah seterusnya ya. Berarti sama nih. Nah, ini kita ambil dari nilai ini dibagi dengan ini. Nah, sehingga ya kalau dibilang hasil akhirnya, jadi kalau permintaan barangnya 4.000, persediaannya 300, maka jumlah produksinya adalah 5.210. Jadi ini solusi akhirnya ini. Jadi yang diambil adalah Z total. Itu ya. Jadi untuk yang Tsukamoto ini ya caranya ya. Kalau kita lihat di sini, ini hitungannya lain nih kayaknya. Tapi ada yang keliru, mungkin kita boleh cek ya. Oh, ini minimum. Astaga, kenapa enggak ada yang menyadarkan saya? Ini bukan maksimum ya. Astaga. Ini minimum ya. Karena dia operasinya logika N ya. Logika N itu minimum. Aduh, saya sampai salah nih. Minimum ya. Kalau max itu union. Nah, tuh. Ini mohon maaf ya kalau saya keliru ya. Nah, ini betulkan lagi ya. Nah, ini. Jadi minimum ya. Jadi yang dipakai minimum. Sehingga dapat totalnya adalah 49883. Oke. Nah, ini sesuai dengan perhitungannya ya. 49883.
untuk Tsukamoto-nya. Ya, jadi untuk algoritma Tsukamoto ini ya caranya ya. Nah, ini ada soal latihan lagi ya. Ini bisa kalian kerjakan nanti untuk tugas ya, sebagai tugas. Ini grafiknya sebagai gambaran untuk tugas nanti.